Seandainya bangsa ini aman, biasa-biasa saja, Pancasila tidak diubah-ubah, maka saya akan diam. Tetapi manakala ada RUU haluan ideologi negara yang akan berubah Pancasila menjadi Unisila bahkan Ekasila, maka saya harus kembali berjuang. Kalau kita bicara ya, yang penting satu pakai data. Kalau berbicara pakai data. Yang kedua ya jangan pesimis lah. Kalau ada yang belum baik ya banyak yang belum baik, tapi kita harus optimis, kita perbaiki, itu tugas kita. Saya mengibaratkan seperti makanan. Bisa kita rasakan itu asin, tetapi tidak terlihat. Biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak. Karena kamilah yang harus tahu, dan kamilah yang menjadi musuhnya, terutama. Dan kamilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tahu. Gak etis, Gatot Nurmantio terima bintang Mahaputra, tapi pentolan kami masih di penjara. Nah dilemanya adalah kalau Pak Gatot menerima kalung medali itu, orang akan bertanya, yang sana dapat kalung, yang tiga dapat borgol. Iya, memang hadiah. Kalau nanti tidak kita kasih malah dikira kita mendiskriminasi, kan nggak boleh dong begitu. Iya dong, hadiah. Kalau ini tidak diberikan malah Anda tambah marah lagi loh. Masa karena kritis tidak diberikan begitu Anda? Kalau diberikan ditanya, loh kok orang kritis mau dibungkam? Ya biasalah, keputusan-keputusan politik itu selalu ada begitunya. Kata segala proses ini perlu diterima secara kritis ya, karena dengan segala proses itulah melahirkan undang-undang cipta kerja yang ngawur itu kan. Kalau begini Anda, kalau misalnya Pak Gatot terima ini, misalnya mau tidak mau supaya pemerintah ini clear dalam bernalar, maka harus segera keluarkan Anton dan segala macam itu orang-orang itu. Gak etis, Gatot Nurmantio terima bintang Mahaputra, tapi pentolan kami masih di penjara. Tidak elok jika Gatot Nurmantio menerima pemberian bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo di saat para pentolan atau petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KB masih mendekam di penjara. Begitu pendapat Direktur Executive Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, kepada Gatot pada Hari Pahlawan 10 November yang akan datang. Tidak etis, Gatot Nurmantio terima bintang Mahaputra, tapi tokoh-tokoh kami masih meringkuk dalam jeruji besi. Mereka harus dibebaskan sebelum GN terima penghargaan tersebut, kata Satyo. Pasalnya menurut mantan Sekjen Prodem yang akrab disapa Komeng itu, pemberian bintang Mahaputra oleh Presiden kepada Gatot bisa saja diartikan islah antara istana dengan Gatot yang sekarang diidentikan publik sebagai simbol oposisi dalam representasi kami. Sebuah anomali bila GN tetap menerima penghargaan tersebut tapi para pentolan kami masih ditahan. Di sisi lain, kata Komeng, pemberian bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantio ini adalah satu bentuk ujian terhadap mantan Panglima TNI periode 2015-2017 itu. Poinnya adalah ketika akhirnya pemerintah merubah treatment untuk kami, maka apakah akan meredam penggalangan kekuatan masyarakat melalui kami atau apakah GN justru akan meredam agresivitas kami? Bola panas pemberian penghargaan bintang Mahaputra bukan di pemerintah. Bola panas itu ada di tangan GN. Demikian ia menambahkan. Rencananya selain Gatot, tokoh lain seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 1 MK, Arief Hidayat juga bakal dianugerahi bintang Mahaputra. Selain itu, Presiden juga akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada salah satu tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, Sultan Muhammad Amin Nasution dan Kapolri ke-1, Raden Syahid Sukanto Cokro-Diatmojo. Bintang Mahaputra, suap politik untuk Gatot Nurmantio. Portal Islam. Harus Subeno Arif, Jenderal Gatot akan mendapatkan bintang Mahaputra. Kabar yang cukup mengejutkan itu muncul dari cuitan Menko Polhukam Mahfud MD. Tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra. Yang mendapat gelar PN antara lain SM Amin dan Sukanto, yang dapat BM antara lain Gatot Nurmantio dan Arief Hidayat. Begitulah cuitan dari Mahfud MD. Penghargaan ini tentu saja menimbulkan spekulasi politik dan menjadi pembahasan paling seru di media. Di media sosial, analisisnya lebih seru lagi. Bebas merdeka, mulai dari yang masuk akal sampai yang paling tidak masuk akal. Namun bila diamati, sebagian besar melihat penghargaan ini dengan pandangan curiga. Gatot Nurmantio saat ini harus dilihat sebagai figur pemimpin kelompok oposisi yang paling vokal dan diperhitungkan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bersama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin dan Ketua Umum Komite Kitah NU 1926 Profesor Rahmat Wahab, Gatot Nurmantio menjadi presidium kami. Gatot sering bersuara keras terhadap pemerintah dan pasang badan keberadaan kami.
Secara terbuka dia menyatakan pemerintahan saat ini dikendalikan oligarki kekuasaan yang dikelola sekelompok orang dengan topeng konstitusi. Pada deklarasi kami di Tugu Proklamasi 18 Oktober lalu, Gatot dengan lantang menyatakan akan bertanggung jawab secara pribadi bila ada konsekuensi hukum. Pada deklarasi kami di Bandung, Gatot juga menantang aparat keamanan bila dianggap makar. Sejak itu aktivitas Gatot bersama kami dihalang-halangi dan dibubarkan oleh polisi. Dan yang paling menggegerkan terjadi di Surabaya, sejumlah pengunjuk rasa menghadang kegiatan kami. Polisi bertindak lebih jauh, seorang perwira menengah dari Polda Jatim masuk ruangan dan menghentikan Gatot yang tengah berpidato. Belakangan terungkap pengunjuk rasa mengaku sebagai masa bayaran, tidak cukup hanya sekedar menghalang-halangi dan membubarkan kegiatan, polisi bertindak semakin keras. Sejumlah petinggi kami, Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, dan Anton Permana ditangkap. Di beberapa daerah aktivis, kami juga harus berurusan dengan polisi. Ketua Komite Eksekutif kami Ahmad Yani semula juga mau ditangkap polisi, namun urung karena Ahmad Yani menolak dan melakukan perlawanan. Belakangan Ahmad Yani dipanggil kembali oleh Barreskrim Polri dengan status sebagai saksi. Belum jelas bagaimana status Ahmad Yani, apakah hanya sebatas saksi atau statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Penangkapan para tokoh kami selain sebagai penggembosan gerakan juga untuk memberikan tekanan psikologis dan menakut-nakuti Gatot Nurmantio. Dalam program YLC TV One, Karni Ilyas pernah menanyakan hal itu, apakah Gatot takut? Dengan lugas, Gatot menjawab tidak takut sebab mantan Panglima TNI. Gatot mengaku tidak bisa membayangkan apa dampaknya secara psikologis bagi para prajurit TNI dan para juniornya bila dia tunduk pada tekanan. Ketika para aktivis kami ditangkap, Gatot juga bersikap santai. Dengan lantang dia meminta agar tak dikasihani. Mereka adalah aktivis yang sudah teruji dan tahu konsekuensi dari perjuangannya. Jadi, dalam konteks itu, penganugerahan Bintang Mahaputra kepada Gatot dapat dilihat sebagai upaya lain untuk menundukkan Gatot. Tidak mempan, ditekan dengan jalan keras, Gatot coba dirangkul. Penghargaan ini semacam gula-gula suap politik terhadap Gatot. Pendekatan stick and carrot, tongkat pemukul dan wortel. Walaupun momentumnya diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, namun penghargaan itu terkesan tiba-tiba ujuk-ujuk. Kalau diberikan dalam kapasitas Gatot sebagai mantan Panglima TNI, mengapa baru diberikan sekarang? Gatot diganti pada bulan Desember 2017. Sudah hampir 3 tahun berlalu, pergantiannya kala itu juga terkesan mendadak. Belum waktunya pensiun. Penggantian Gatot juga dibarengi spekulasi karena dia sering sejalan dengan dan dia berseberangan dengan Jokowi, salah satunya dalam isu kebangkitan kembali PKI. Gatot kala itu memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30 SPKI sebelum perintah yang terkesan menantang PDIP sebagai partai penguasa sekaligus pengusung dari Jokowi. Pola merangkul lawan politik ini sebelumnya juga pernah dilakukan pemerintah Jokowi. 2 orang mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon juga mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan diberikan bersamaan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 bulan Agustus lalu. Infonya juga lebih dulu dibocorkan oleh Mahfud MD. Duo F begitu Fahri dan Fadli biasa dipanggil, selama ini selalu menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi. Penghargaan ini sebenarnya bisa saja diberikan kepada para mantan pemimpin lembaga negara, namun dimanfaatkan untuk kepentingan strategi dan komunikasi politik. Lalu bagaimana dengan sikap Gatot? Apakah dia akan menerima penghargaan itu atau menolaknya? Posisi Gatot jelas sangat dilematis, sangat ironis bila dia bersedia menerima penghargaan dari sebuah rejim yang memenjarakan para aktivis yang berjuang bersama kami. Sebagai seorang komandan, dia pasti sadar tengah dipisahkan dari pasukannya, dia sedang dilumpuhkan, kekuatannya sedang dilucuti. Dan sikap ini bisa meruntuhkan moral sekaligus memecah belah kekuatan kami. Namun sebaliknya, bila menolak, Gatot benar-benar menunjukkan sikap berdiri diametral berhadapan dengan pemerintah. Resikonya pemerintah bisa bertindak lebih keras. Dan sangat mungkin Gatot sendiri yang akan menjadi targetnya. Di sisi mana Anda akan berdiri, Pak Jenderal? Saya membaca bahwa istana mungkin punya rasa bersalah, semacam guilty feeling, menuduh kami sebagai biang kerok dari kekacauan politik. Karena itu diberikanlah anugerah. Tapi lepas dari itu, anugerah itu kan semacam simbol negara untuk menghargai prestasi seseorang. Jadi sebetulnya negara mengakui bahwa Gatot Nurmantio bukan perusuh. Dengan kata lain, kami juga bukan perusuh, karena Gatot buat sementara kita anggap sebagai panglima kami, sebagai individu yang diajukan dalam status presidium. Jadi aneh kalau Gatot dapat penghargaan, sementara Jumhur, Anton Permana, dan Syahganda dapat porgo. Kan mestinya dengan sendirinya pada saat misalnya kita bikin asumsi aja bahwa Gatot demi sopan santun politik menerima penghargaan itu. Lalu harus diumumkan sekaligus bahwa
penangkapan 3 aktivis kami itu adalah pekerjaan yang keliru, maka mesti dibebaskan pada hari yang sama. Baru publik merasa ada semacam keadilan. Jadi jangan Gatot dikalungin medali, tapi Borgol Syahganda CS nggak dilepas. Nah di situ orang akan anggap bahwa istana sebetulnya ingin memecah belah kami. Ada yang diborgol, ada yang dikasih medali. Itu soalnya. Jadi politik pemecah belahan ini yang justru dikhawatirkan oleh emak-emak, oleh masyarakat sipil segala macam itu. Karena istana kan punya keahlian untuk memecah belah kelompok-kelompok kan yang udah dia praktekkan berkali-kali. Partai politik dipecah belah, ormas dipecah belah. Jadi pretext itu yang dikhawatirkan publik bahwa sebetulnya saya dapat banyak WA dengan pesan, tolong hati-hati ya kami, karena istana punya kelicikan untuk memainkan simbol-simbol negara melalui pemberian anugerah misalnya. Dan itu sah saja karena orang melihat dulu juga Fahri Hamzah kena PHP yang sama atau Fadlizon. Tapi orang berpikir bahwa Fahri Hamzah, ya tapi Fahri Hamzah bisa fight back. Fadlizon juga menganggap itu peristiwa seremonial aja. Jadi buat sementara kita anggap aja bahwa oke, niat baik istana itu harus diikuti dengan niat baik berikutnya, yaitu membebaskan tahanan-tahanan kami. Jadi itu saya kira pretext sementara hari ini harus sebenarnya. Jadi sebenarnya stigma yang coba dibangun itu bahwa kami itu adalah gerakan makar, kemudian bahkan Muldoko sempat menyatakan akan berhadapan dengan hukum meskipun kemudian dia meralatnya dan sebagainya. Dengan pemberian anugerah pada Gatot ini batal semua ya, batal, termasuk bahasa tubuh Pak Mahfud, bahasa tubuh Pak Muldoko, bahasa tubuh Pak Luhut kan pada waktu itu menganggap bahwa Gatot ini biang kerok kan, walaupun nggak diucapkan tapi preteks itu terbaca oleh publik. Jadi sebetulnya boleh dikatakan bahwa atau istana sadar bahwa mereka bikin kekeliruan, semacam ya kejahatan yang disembunyikan, lalu sadar, lalu ingin memperbaiki kesadaran itu, atau lebih dari itu kejahatan tetap berlangsung dan yang dilakukan sekarang adalah membawa Gatot di dalam sphere of influence dari istana. Jadi Gatot itu dibajak dari pasukannya sehingga seolah-olah bahwa yang buruk itu pasukannya, tuh Gatot sih baik-baik aja tuh. Ini juga adalah taktik-taktik komunikasi politik yang dengan mudah kita pahami permainan semacam itu di dalam setiap sistem kekuasaan, termasuk sistem kekuasaan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah ini menarik ini analogi pasukan dan komandan nih, karena bagaimanapun dia mantan Panglima TNI ya, jadi dia seorang komandan gitu. Dan kalau kita mendengar penjelasan Pak Gatot pada waktu ILC kemarin kan jelas gitu, ketika dia ditanya sikapnya yang tidak takut dan sebagainya karena dia ingin menjaga moral pasukan begitu kan. Nah dalam kasus ini saya kira Pak Gatot juga dalam semangat spirit yang sama ya. Sama, dia Gatot dapat, Gatot nggak dapat juga nggak ada problem dengan kami kan, itu cuma peristiwa seremoni biasa aja kan. Kan yang mesti ditentukan kalau begitu Gatot dapat misalnya, lalu Gatot bilang saya berhenti jadi presidium kami. Nah itu baru ukuran moralnya selesai kan. Tapi permainan politik juga harus dilayani secara politis kan. Apalagi ini diberi dalam rangka Hari Pahlawan itu. Lalu orang ingat ada insiden di Taman Makam Pahlawan yang memojokkan Gatot. Sekarang ada pengalungan kepahlawanan sebagai Mahaputra di Hari Pahlawan.